Selamat datang di Tamat Channel Edukasi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, jumpa lagi dengan Pak Tamim. Kali ini kita akan membahas mengenai bangun ruang kubus dan balok. Materi mengenai balok dan kubus ini tentunya sangat penting untuk kita pelajari. Mengapa demikian? Karena sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhananya dapat kita lihat di sekitar kita. Misalnya, kolam renang, bak penampungan air, penghapus, kulkas, lemari pakaian, kardus, dan lain-lain. Bukankah benda-benda tersebut merupakan pengaplikasian dari kubus dan balok? Baik, teman-teman sekalian, kubus dan balok merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah sisi. Kubus dan balok termasuk bangun ruang karena memiliki volume. Sering juga disebut bangun 3 dimensi. Kubus dan balok termasuk bangun ruang sisi datar karena sisi-sisinya merupakan bangun datar 2 dimensi. Walaupun kubus dan balok terlihat mirip, kubus dan balok adalah dua bangun yang berbeda. Lantas, apakah perbedaan antara kubus dan balok? Untuk mengetahuinya, silakan perhatikan sifat-sifat yang menggambarkan persamaan dan perbedaan kubus dan balok berikut. Yang pertama, bangun balok memiliki 3 pasang sisi, minimal 2 pasang sisinya berbentuk persegi panjang. Jadi, balok memiliki 3 pasang sisi. Minimal 2 pasang sisinya berbentuk persegi panjang. Selanjutnya, balok memiliki 12 rusuk. Setiap rusuk yang sejajar memiliki panjang yang sama. Baik, kita lihat dari rusuk yang panjang dulu, ada rusuk AB, rusuk EF, rusuk GH, dan rusuk CD. Kemudian untuk yang miring ada rusuk BC, rusuk FG, rusuk EF, dan rusuk AD. Kemudian untuk yang tegak ada rusuk BF, rusuk CG, rusuk DH, dan rusuk AE. Balok memiliki 8 titik sudut. Ada titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan titik sudut H. Baik, selanjutnya kubus. Kubus berbeda dengan balok. Kubus adalah balok yang istimewa. Kenapa disebut balok yang istimewa? Karena kubus semua sisinya sama bentuknya dan semua rusuknya sama panjang. Baik, silahkan perhatikan berikut. Kubus memiliki 6 sisi berbentuk persegi. Ada persegi ABFE, persegi DCGH, BCGF, persegi ADHE, persegi ABCD, dan persegi EFGH. Kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Jadi semua rusuk kubus panjangnya sama. Ada rusuk BF, rusuk CG, rusuk AE, rusuk DH, rusuk BF, rusuk FG, rusuk EH,
rusuk AD, rusuk AB, rusuk CD, rusuk GH, dan rusuk EF. Kemudian, kubus memiliki 8 titik sudut. Ada titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan titik sudut H. Baik, selanjutnya jaring-jaring kubus dan balok. Jaring-jaring bisa didapat dengan cara membelah sebuah bangun ruang dengan mengikuti rusuk-rusuknya. Jadi, bangun kubus jika dibelah mengikuti rusuk-rusuknya akan membentuk jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus terdiri dari 6 buah bangun datar persegi. Teman-teman sekalian bisa berlatih dengan membuat sendiri jaring-jaring kubus dari kertas karton. Dan jangan lupa tandai setiap perseginya. Baik, perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah gambar tentang jaring-jaring bangun kubus. Baik, menurut teman-teman sekalian, ada berapa jaring-jaring? Kita lihat pertama. Jaring-jaring kubus pertama. Baik, teman-teman sekalian, bagaimanakah dengan jaring-jaring balok? Baik, teman-teman sekalian, setelah dijelaskan tentang pengertian kubus dan balok dan unsur-unsur apa saja yang ada pada bangun ruang tersebut, sekarang kita akan menjelaskan tentang volume, luas permukaan, dan yang pertama, rumus untuk menghitung volume balok sangatlah sederhana. Kita hanya perlu mengalihkan 3 buah sisi yang ada pada balok, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Kita dapat melihat gambar berikut untuk lebih jelasnya. Satu hal yang penting yang perlu kita perhatikan dalam menghitung volume balok adalah kita harus menyatakan panjang seluruh sisi dalam satu satuan yang sama. Misalnya, kita menyatakan panjang dalam bentuk cm, maka kita juga harus menyatakan lebar dan tinggi dalam bentuk cm, sehingga hasilnya menjadi benar. Satuan untuk volume balok adalah satuan panjang pangkat 3 atau kubik. Misalnya, meter kubik, sentimeter kubik, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah luas permukaan balok. Berbeda dengan rumus volume balok yang dilakukan dengan mengalih ketiga sisi, rumus luas permukaan balok sedikit lebih panjang. Kita perlu menghitung luas masing-masing persegi panjang, lalu mengalihkannya dengan 2. Sehingga didapatkan rumus sebagai berikut: 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Yang berikutnya adalah panjang kerangka. Panjang kerangka didapatkan dari
panjang seluruh rusuk pada balok. Rumus ini lebih singkat daripada luas permukaan balok. Kita tinggal mengalihkan 4 dari jumlah panjang, lebar, dan tinggi. Baik, selanjutnya adalah bangun ruang kubus. Untuk menghitung volume bangun ruang kubus lebih mudah karena kubus semua sisinya sama. Sehingga untuk volume atau isi dari kubus tersebut dapat dirumuskan sebagai rusuk kali rusuk kali rusuk, atau kita sering menyebutnya S kali S kali S sama dengan S pangkat 3 karena semua sisinya sama. Untuk luas permukaannya, kita tinggal menghitung salah satu sisi kubus, yaitu persegi, S kuadrat dikalikan banyaknya sisi, yaitu banyak sisi kubus ada 6, sehingga luas permukaan kubus sama dengan 6 dikali S kuadrat. Untuk panjang kerangka, kita tinggal mengalihkan salah satu sisi dengan banyaknya rusuk. Banyaknya rusuk kubus ada 12, sehingga panjang kerangka sama dengan 12 dikali S. Bagaimana? Mudah bukan?